Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 024. Perlahan, Zahwa membuka plastik sushi itu, mengambil satu potong lalu memakannya menggunakan sumpit. Selagi mengunyah, Zahwa merenung. Perlahan, matanya bergeser memandang handphonenya sendiri. Zahwa diserang rasa ragu namun dia mencoba memberanikan diri, berdebar-debar mengantisipasi ketika membuka ruang obrolannya dengan Wirya yang chat beruntunnya sudah ada mulai tadi malam. Meski rasanya tegang sendiri, Zahwa memulai membaca chat dari paling atas yang tak ia baca. Mas Wirya, Zahwa, kenapa teleponnya langsung dimatikan? Angkat dulu, saya belum selesai berbicara. Saya akan jelaskan, maksud saya bukan begitu. Tolong teleponnya diangkat lagi. Masih tidak mau mengangkat. Oke, at least baca chat saya. Saya akan menunggu. Sudah jam 12 malam. Belum mau membalas juga. Kamu tertidur. Baiklah, mungkin kamu perlu istirahat untuk menenangkan diri. Besok pagi, kalau kamu sudah baikan tolong baca chat saya. Pagi, Zahwa, hari ini kamu ke kampus kan? Saya tidak bisa tenang, maaf kalau kamu tidak suka kalau saya mengirimkan makanan tanpa seizin kamu. Dimakan ya. Saya bingung mau membeli makanan apa, jadi saya beli yang biasanya saya beli saja juga coklat. Karena kata Dion perempuan suka itu. Kalau kamu sudah merasa siap, siang ini ketemu di apartia. Saya akan jelaskan. Membaca itu semua dengan penuh kehati-hatian, Zahwa bahkan sampai tak merasa lagi napasnya bergetar saking besarnya kemelut emosi di dalam dada. Lalu tiba-tiba saja chat yang baru kembali datang. Mas Wirya, Gat, finally kamu baca chat saya. Tidak usah dibalas tidak apa-apa. Saya tidak memaksa tapi saya berharap, kita bisa bertemu siang ini. Tidak usah memasak juga tidak apa-apa, orang suruhan saya yang akan menyiapkan. Zahwa buru-buru menekan tombol power sekali hingga layar handphonenya langsung menggelap. Dia menekan dadanya sendiri yang terlalu berdebar memikirkan ulang semua chat yang Wirya berikan. Membacanya saja Zahwa segera tahu Wirya menunggu-nunggu chatnya tadi malam tapi sama sekali tidak marah. Zahwa tidak membalasnya hingga sekarang. Jika bukan karena afeksi di kontrak perjanjian, Zahwa ragu mendeskripsikan apa yang pria itu jakukan kepadanya. Tak mau juga menelaah lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Zahwa merasa resah dan takut dengan hatinya sendiri. Oke, udahlah, Wir. Percaya sama gue, cewek tuh bakalan luluh kalau lo kasih perhatian apalagi beliin coklat kayak tadi. Untung lo punya teman yang kayak gue ini, sudah melanglang buana dengan berbagai macam watak wanita. Jadi, lo bisa berguru ke gue, gratis tanpa dipungut biaya apapun, celetuk. Siapa lagi kalau bukan Dion? Cuma dia satu-satunya yang berani merecoki Wirya di gedung perusahaan ini. Lagian lo aneh, biasanya juga lo bodo amat kalau tentang Renata sehabis pertengkaran kalian yang enggak ada habisnya itu. Lah ini dicuekin doang sama sugar baby kesayangan sudah jadi kayak orang stres. Au, sugar baby kesayangan gak tuh? Anjir. Dion mengumpat sedetik setelah ucapannya selesai ketika lagi-lagi sebuah pena mendarat tepat di dahinya. Berisik, ketus Wirya. Dia masih duduk dengan kening mengkerut, memutar-mutar pena di tangan dengan tidak jelas. Dion misu-misu sambil mengusap dahinya yang terasa nyut-nyutan. Gini nih yang baru pacaran sekali, ilmu memikat ceweknya cupu banget. Mana sok-sokan langsung menikah. Kena batunya kan lo dapat modelan kayak Renata. Cantik sih, cantik mampus, tapi sama-sama arogan. Ya gak bisa nyatulah, berantakan kan rumah tangganya. Lo cari mati. Wirya melempar satu-satunya pena yang terisa namun kali ini Dion lebih sigap untuk menghindar. Pria dengan kacamata hitam yang ada di atas kepala itu langsung tergelak hebat. Gak usah bacot, sambung Wirya lebih menyolot. Au,
Atut dimarahin Dedi. Dion berekspresi berlebihan seolah ketakutan untuk semakin mengejek Wirya. Geli anjir, ngebayangin lo dipanggil Dedi. Lalu kemudian dia bergidik badan membayangkan apa yang ia ucapkan di dalam kepala. Enggak ada yang dipanggil Dedi, setan. Wirya tidak tahan lagi, langsung menyalak sambil mengumpat maka makin pecahlah tawa Dion. Dia bahkan sampai memegang perutnya yang terasa kram. Masa sih? Terus dipanggil apa? Mas sayang, gitu. Lo ya? Wirya menggeram, dia beranjak dari kursi dengan tangan yang gatal siap untuk menonjok Dion yang masih tertawa-tawa beringsut mundur ke ujung sofa untuk menghindari Wirya. Iya, Lia, anjing, maaf woi. Dion melindungi kepalanya padahal Wirya masih belum sampai di hadapannya. Tangan Wirya sudah melayang di udara, tidak tahan lagi untuk merenggut rambut Dion yang selalu sengaja dengan stylenya yang acak-acakan. Katanya, dia ingin tampil seperti bad boy biar banyak wanita yang terpikat. Emang dasarnya agak sedeng sahabat Wirya yang satu ini. Kadang saja dia heran mengapa bisa bersahabat dengan Dion namun tangan Wirya segera tertahan ketika pintu tiba-tiba saja terbuka. Maaf Pak, ucap seorang wanita berambut sebahu. Namanya Amanda, sekretaris Wirya 2 tahun belakangan. Melihat Dion yang meringkuk di ujung sofa juga Wirya yang tangannya di udara seolah ingin melayangkan pukulan membuatnya kaget juga jadi serba salah sendiri. Wirya berdehem, langsung menurunkan tangan. Tak bisa menahan rasa tengsin ketika bawahannya melihat dirinya yang nampak konyol, tidak berwibawa dan dingin seperti biasanya. Hai, Amanda. Makin cantik aja gue lihat-lihat. Seperti biasa, jiwa-jiwa playboy Dion tidak bisa menahan diri. Ketika melihat wanita cantik, Wirya langsung menyenggolnya sambil mendelik memperingati. Ada apa Amanda? Amanda tersenyum sungkan. Untuk pertemuan hari ini bisa diundur sampai sore, Pak. Wirya mengangguk, tak urung merasa lega. Baiklah. Itu saja yang ingin saya beritahu. Kalau begitu saya permisi dulu, maaf mengganggu Pak. Wirya hanya mengangguk dengan wajah datar sedang Dion masih tebar pesona pada Amanda. Segera saja Wirya mengambil dompet juga kunci mobilnya lalu menempeleng kepala Dion dengan wajah tanpa dosa. Dion langsung mengerang, menatap penuh permusuhan sahabatnya itu. Sakit, anjir. Mau kemana lo? Jemput malaikat, buat ambil nyawa lo, sahut Wirya datar lalu melengos keluar begitu saja. Setan lo. Cot. Berpikir panjang bahkan sampai ditegur orang karena hanya diam tanpa gerak sedikit pun di taman kampus membuat Zahwa mengambil satu keputusan. Dia akan tetap ke apartemen Wirya. Selain dia juga tahu akan kewajibannya menemani Wirya makan siang, dia juga memilih menurunkan ego lalu mengikuti kata hati. Ketika masuk, makan siang sudah tertata di atas meja. Seperti perkataan Wirya, ada orang suruhannya yang menyiapkan ini semua. Zahwa duduk di dekat ujung meja, hanya bisa diam dengan gelisah. Biasanya 10 menit lagi Wirya akan datang dan selama detik demi detik yang berlalu, jantung Zahwa bertalut terlalu cepat, mewanti-anti apa yang akan terjadi karena jujur, Zahwa saja tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana bersikap. Dia kesini hanya dengan modal nekat juga secuil keberanian karena menuruti kata hati. Makin menipis jarak waktu, dada Zahwa mulai terasa sesak, pasokan udara di atmosfer seolah menyusut keberadaannya dan ketika mendengar suara langkah kaki juga gemerisik dari pergerakan Wirya yang entah melakukan apa, Zahwa membeku. Dia bisa merasakan Wirya yang berhenti di sebelahnya. Otak Zahwa makin tersumbat namun dia mencoba untuk menoleh Jalu berdiri mendongak menatap Wirya. Tidak ada kata, mereka hanya saling tatap. Mencoba menyelami pikiran masing-masing melalui sorot mata yang saling bertaut dalam. Susinya tadi, gimana? Wirya yang memutuskan keheningan itu, dengan pertanyaan tak terduga yang keluar dari mulutnya. Enak. Zahwa menjawab pelan, meremas ujung kemejanya ketika mengatakan itu. Merasa luar biasa. Canggung.
Wirya mengangguk singkat, ujung bibirnya samar terangkat. Tak ada sorot tajam atau dingin, Zahwa sama sekali tidak bisa mengartikan tatapan Wirya sekarang. Zahwa. Panggilan yang berupa bisikan lirih itu menghantarkan sengatan merinding hingga ke ujung saraf Zahwa. Zahwa tidak menyahut, lidahnya terlanjur keluh dan badannya sudah membeku. Mau peluk. Kali ini, napas Zahwa yang total menghilang. Dadanya bergemuruh hebat, apalagi ketika Wirya perlahan mendekat, menaruh tangan kirinya di punggung Zahwa untuk menarik mendekatkan tubuhnya sedang tangan kanannya ada di belakang kepala Zahwa. Wirya nampak memberi jarak sedikit, mengantisipasi bagaimana reaksi Zahwa namun melihat perempuan itu yang diam saja tidak ada penolakan ataupun penerimaan, Wirya memberanikan diri mendekatkan tubuhnya hingga tubuh mereka menempel sempurna juga menarik lembut kepala Zahwa agar bersandar di dadanya. Kedua tangan Zahwa mengepal terlalu kuat, buku-buku jarinya saja sampai memutih. Ledakan emosional yang ia pikir sudah habis tadi malam, kembali bergemuruh menghasilkan gelombang tinggi seolah sedang mengalami tsunami susulan. Napas Zahwa mulai tertarik kencang juga berhembus tak beraturan. Menyadari itu, Wirya mengelus hati-hati kepala belakangnya. Maaf. Dan, luruhlah air mata Zahwa. Jatuh begitu saja tanpa suara karena bibirnya masih tertutup rapat. Kepalan tangan Zahwa mulai terasa kebas, sekuat tenaga ingin menahan tangis itu. Menolak dengan keras kepala untuk tidak terlihat lemah tapi menyadari dirinya yang tak pernah sekalipun merasakan hangatnya sebuah pelukan begini, langsung menghancurkan dinding pertahannya. Zahwa mulai terisak kecil lalu lama-kelamaan berubah menjadi tangis yang terlalu besar. Bak gelombang tsunami yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Menangis sendirian hanya mendatangkan kelegaan dalam sepi namun menangis yang ditemani begini membuat insting Zahwa yang biasanya selalu seorang diri, ingin bersandar sepenuhnya. Ingin meluapkan segalanya yang terlalu membusuk di dalam hati. Zahwa menangis terseduh-seduh, kini kepalan tangannya sudah terbuka, berganti menjadi meremas kuat ke meja Wirya. Wirya sama sekali tak membuka mulut, dia hanya menaruh ujung dagu di kepala Zahwa lalu menatap lurus ke depan. Elusan di kepala belakang Zahwa tidak berhenti ia lakukan. Wirya sengaja ingin membiarkan Zahwa menangis sepuas-puasnya yang ia mau. Tapi Wirya, baru pertama kali mendengar tangis yang terdengar semenyakitkan ini. Dan ini berbahaya, karena hati Wirya tergerak karenanya. Pergi saja. Wirya berbisik. Sudahlah. Pergi saja ya. Gak usah lihat-lihat, aku malu. Zahwa memalingkan badan. Matanya yang sedang ia kompres dengan kain yang sudah ia rendam di air dingin membuatnya malu untuk menatap Wirya. Pasti tampilannya mengerikan sekali. Belum lagi tadi dia menangis terseduh-seduh bahkan sampai tidak bisa mengontrol sesenggukan. Kemeja depan Wirya saja sampai basah dibuatnya, sudah bercampur dengan air mata dan air yang keluar dari hidung. Zahwa sendiri. Ah, pokoknya memalukan. Mas Wirya makan aja. Tidak ada sahutan apapun, hanya ada suara kelontang sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Kamu makan juga. Zahwa melirik Wirya, sekejap saja lalu berpaling lagi membelakangi pria itu. Mas Wirya aja, ucapnya. Selain perutnya sudah kenyang memakan sushi kiriman Wirya tadi, di situasi ini juga dia mana mungkin bisa mengunyah makanan. Setelah tadi begitu emosional yang tersisa sekarang hanyalah rasa canggung, sedikit tengsin dan juga banyak rasa malu. Zahwa tidak pernah menangis sesedih itu di depan siapapun. Zahwa kebingungan harus bertindak. Bagaimana di situasi ini? Bahkan menatapi Wirya saja Zahwa rasanya sedang tidak sanggup. Ingin sekali menghilang di telan bumi. Sekarang juga, sungguh. Tapi agaknya, Wirya tidak merasakan kecanggungan yang sama. Dia tiba-tiba saja sudah tiba di hadapan Zahwa, berjongkok sebab Zahwa tidak memiliki tanda-tanda mendongak untuk menatapnya. Apa? Tanya Zahwa tergagap,
mengelak agar Wirya tidak bisa melihat wajahnya. Coba matanya jangan ditutupin. Saya mau lihat. Suara pelan itu sempat membuat Zahwa seolah tersengat aliran listrik. Meski sangat-sangat malu, Wirya yang masih berjongkok di hadapannya membuat Zahwa tak bisa melakukan apapun selain perlahan menolehkan kepala lalu menunduk. Lalu mereka saling tatap lagi, jantung Zahwa terpacu gila-gilaan lagi. Cek, harus berapa kali coba Zahwa harus mengatakan kalau Wirya itu tampan. Hidung mancungnya, rahang kokohnya belum lagi tatapannya yang sedang begitu serius begini. Sepertinya hanya Zahwa yang begitu canggung dalam situasi ini. Wirya bahkan tak sedikit pun mengalihkan pandangan darinya, meneliti wajah Zahwa dalam sekali. Abis ini ada kuliah tidak? Ada, jawab Zahwa dengan suara serak juga tercekat. Tadi bimbingannya diundur jadi jam 2, dosenku ada kegiatan mendadak. Wirya menghela napas. Pulangnya langsung ke sini ya? Kenapa memangnya? Tanya Zahwa mengambil sikap defensif. Dinding pertahannya bisa-bisa runtuh lagi mendengar Wirya yang berbicara lembut dan penuh perhatian begini. Saya mau mengobrol. Zahwa menahan napas. Saya pulang agak malam. Menginap di sini saja, atau jika kamu tidak mau, setelah mengobrol saya akan pesankan hotel dekat sini untuk kamu tidur. Yang penting jangan pulang dulu. Zahwa terpaku pada Wirya yang mengejutkannya nampak begitu bersabar dan penuh kehati-hatian sekali. Zahwa memang tahu betul kalau Wirya itu berwibawa dan dewasa, tapi untuk yang kali ini, rasanya dia berkali-kali lipat lebih besar memancarkan dua sikap itu. Seketika saja Zahwa merasa seperti bocah yang tengah merajuk sekarang. Cek, Zahwa malu. Akhirnya, Zahwa memilih mengangguk saja. Sedang Wirya tidak lagi bersuara. Dia berdiri, mengusap rambut Zahwa sambil lalu kemudian membereskan perabotan makan sehabis makan di meja untuk dibawa ke wastafel. Mas Wirya pergi berangkat kerja saja, biar aku yang menyuci, ucap Zahwa tidak enak. Gak apa-apa. Sana, siap-siap berangkat ke kampus saja. Zahwa yang tidak menemukan kalimat sahutan pun masih merasa tidak enak untuk menyanggah, memilih menurut. Sebenarnya Zahwa lelah sekali, energinya terkuras habis karena terus-terusan menangis. Kesal sekali rasanya padahal Zahwa bukan orang yang cengeng, tapi kemarin dan tadi kelenjar air matanya begitu rajin berproduksi. Mata Zahwa berat sekali tapi dia juga tidak mungkin membatalkan janji dengan dosennya. Yang benar saja, auto dapat nilai rendah skripsinya nanti jika dia bersikap kurang ajar. Maka, berusaha setengah mati melawan rasa malas itu, Zahwa bersiap-siap untuk ke kampus kembali. Rek. Kali ini, agaknya kacamata tidak bisa lagi menutupi mata Zahwa yang semakin parah keadaannya. Sebab itu makin nampak jelas dan Zahwa begitu kebingungan harus menjawab apa kalau saja dosennya bertanya nanti. Masa menjawab sedang putus cinta? Yang benar saja, Zahwa. Zahwa sempat terdiam sejenak, matanya tertutup lalu hembusan napas panjangnya keluar. Sungguh, Zahwa sudah benar-benar berharap untuk tidak bertemu Erlan di situasi ini apalagi setelah malam itu dia langsung diseret pergi oleh Wirya tapi sepertinya takdir memang selalu menemukan mereka setiap ingin bimbingan. Zahwa hanya mengangguk singkat, menghindari bertatapan dengan Erlan. Entahlah, sejak kejadian malam itu, Zahwa langsung menatap Erlan dalam perspektif yang berubah. Ada sedikit keengganan untuk berdekatan lagi dengannya setelah mengetahui di kelab malam hari itu, lelaki ini bagaikan primadona di tempat itu. Sudah jelas sekali dia adalah anak hits ibu kota yang hidupnya penuh kebebasan dan isinya kebanyakan bersenang-senang saja. Zahwa merasa tidak cocok saja jika harus akrab dengannya. Lo kenapa pakai kacamata? Lo kenapa Zahwa? Mata lo sembab banget. Diucapkan terang-terangan begitu jelas saja Zahwa makin malu dan mati kutu. Dia menggeleng lalu menjawab, gak apa-apa, Kak. Sambil berusaha menghindar. Sungguh,
Zahwa hanya ingin bimbingannya segera selesai lalu jika ada waktu dia akan tidur terlebih dahulu sebelum nanti malam mengobrol dengan Wirya. Zahwa ingin memulihkan energinya meski sejenak saja. Gue minta maaf atas kejadian malam itu Han. Gue kalau lagi tipsi emang suka nggak bisa mengontrol diri bahkan gue juga gak sadar apa aja yang sudah gue lakuin. Erlan meringis. Kalau ada sesuatu yang bikin lo gak nyaman, gue minta maaf ya. Atas ucapan itu, Zahwa menoleh. Dia tersenyum tipis lalu mengangguk. Walaupun merasa terganggu, Zahwa masih ingat rasa sopan santun sehingga berusaha menutupinya. Enggak ada yang gimana-gimana juga kok kak, gak apa-apa. Aku minta maaf kalau pergi gitu saja malam itu. Gak apa-apa kok, kayaknya kakak lo lumayan overprotective ya. Sampaikan juga permintaan maaf gue ke dia. Ya, iya, kak. Zahwa memilih tidak membantah Erlan yang berpikiran Wirya adalah kakaknya. Lebih baik begitu agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak-tidak. Jangan bilang lo menangis gara-gara dimarahin karena kejadian itu kan. Sumpah, gue gak enak banget jadinya. Enggak, kak. Bukan. Gak ada hubungannya sama sekali kok. Beneran? Gak apa-apa, jawab Zahwa berusaha meyakinkan. Diam-diam sejak tadi melirik ke depan, berharap dosennya segera datang agar dia bisa pergi dari situasi ini. Syukur deh. Erlan menghela napas lega. Lo mau bimbingan lagi? Gila aja, rajin parah. Gue aja belum lanjut ngerjain, gak sengaja aja lewat di sini tadi.